Shalom saudara, kita bertemu kembali dalam sebuah program yang sama, di dalam segala kesempatan yang sama saudara, dalam keterbatasan yang ada pada saat hari ini, di dalam masa pandemi, tetapi saya tetap berdoa, kiranya anugerah Tuhan, kasih setia Tuhan dan kebaikan Tuhan selalu menyertai saudara semua, sehingga kita tetap memiliki satu komitmen terhadap Allah, dan tetap menempatkan diri kita, saudara sebagai orang yang benar di hadapan Tuhan. Saudara, satu kali saudara ya, pada satu kesempatan ada seorang bos saudara dalam sebuah perusahaan pada waktu itu mengundang seluruh karyawannya saudara di dalam acara persekutuan Natal dan Tahun Baru saudara. Yang beragama Kristen tanpa kecuali pada waktu itu disuruh hadir. Ya, saudara dalam satu tempat di sebuah restoran. Kemudian saudara yang dilakukan oleh pemimpin acara pada waktu itu saudara ya, di sebuah meja diletakkan sebuah Alkitab. Setiap bangku, setiap kursi saudara ditempatkan sebuah Alkitab. Kemudian juga ada amplop berwarna coklat saudara. Satu meja isi 10 juga 10 Alkitab dengan juga amplop seperti itu. Saudara, itu dilakukan pada waktu itu. Kemudian saudara, dalam kesempatan yang sama juga pemimpin pesta pada waktu, pemimpin acara pada waktu itu berkata, Bapak Ibu boleh duduk di tempat kursi masing-masing, tetapi tidak diizinkan untuk menyentuh Alkitab dan untuk menyentuh amplop yang tersedia di tempat itu sebelum diberikan sebuah aba-aba komando oleh bos. Dia bilang begitu saudara. Kemudian saudara, sebuah acara dimulai dan acara makan pada malam itu begitu luar biasa saudara, sangat-sangat meriah dan sangat-sangat saudara, sangat-sangat menarik sekali karena ada satu kehadiran pemimpin-pemimpin perusahaan pada waktu itu dan juga bosnya menimbrung semua bersama karyawannya pada staff saya pada waktu itu sama-sama saudara, mereka merayakan acara ada persekutuan kemudian Natal dan Tahun Baru, begitu meriahnya saudara. Dan tiba pada saatnya saudara, kemudian pemimpin acara berkata, Bapak Ibu saudara sekalian, dipersilahkan dipersilakan duduk ya, maksudnya dipersilakan kembali ke tempat masing-masing karena pada waktu itu kan ada acara sedang berdiri saudara, sedang acara makan-makan berdiri, kemudian dipersilakan duduk kembali. Kemudian bos pada waktu itu berkata-kata saudara, kemudian diberikan mic dan dia berngomong, saudara-saudara, Bapak Ibu semuanya, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu saudara sekalian yang sudah hadir di tempat ini, yang menghadiri acara persekutuan dan ucapan syukur Natal dan Tahun Baru di dalam sebuah perusahaan yang kami miliki. Dan kami mengucapkan syukur terima kasih buat Bapak Ibu atas kontribusinya selama ini sehingga perusahaan sampai pada saat hari ini. Kemudian bla 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 yang dia katakan saudara, dan intinya saudara ketika pada akhir daripada kalimat dia berkata, oleh karena itu untuk ucapan syukur saya, dia berkata, saudara bosnya berkata seperti itu, saya akan memberikan hadiah kepada Bapak Ibu saudara sekalian yang ada di depan meja Bapak Ibu, ya, ada Alkitab dan juga amplop. Tetapi Bapak Ibu harus bisa memilih satu di antara dua. Artinya saudara tidak boleh memilih dua-dua saudara ya, harus Alkitab atau amplop pada waktu itu. Saudara, ketika ada perintah, satu ucapan yang disampaikan oleh bos pada waktu itu untuk ya memilih di antara dua itu saudara, memilih amplop atau Alkitab. Teman-teman saudara, mereka tuh saling pandang saudara. Biasa saudara ya, kan orang tuh seringkali jaga image saudara, namanya orang Kristen saudara, mungkin mereka juga memunculkan, mosok sebagai orang Kristen kok tidak memilih Alkitab, kok memilih amplop, padahal kerinduannya saudara, memilih langsung mengambil amplop, tetapi dia tuh masih saling pandang di antara temannya saudara, karena banyak sekali saudara teman-temannya tuh yang memilih ya amplop daripada Alkitab. Kemudian semua serta-merta mereka tuh juga berupaya seperti itu saudara, memilih amplop sebagai hadiah. Saudara, kemudian dimasukin di dalam sakunya masing-masing saudara, dia mendapatkan hadiah ya berupa amplop, itu tidak tahu uangnya isi berapa pada waktu itu saudara, setiap meja saudara. Kemudian pemimpin daripada acara pada waktu itu juga berkata, siapa di antara Bapak Ibu saudara semuanya yang memilih Alkitab sebagai hadiah daripada bos saudara? Kemudian ditunggu tidak beberapa lama, ada dua ya saudara, ada dua orang yang mengacungkan tangannya sambil mengacungkan Alkitabnya juga saudara, yaitu seorang satpam dan juga saudara seorang office boy saudara. Mereka memilih Alkitab sebagai hadiah pada waktu itu. Dan akhirnya dipanggillah kedua orang itu sudah ke depan, kemudian bosnya berkata, saya sangat bangga dengan keberadaan kalian. Bosnya berkata seperti itu saudara, menunjuk
ya menunjuk si satpam dan juga office boy, saya bangga dengan kalian. Kalian lebih memilih Alkitab daripada amplop yang ada di depan itu. Saudara, secara rasio saudara, mungkin ketika kita mendengarkan apa yang dikatakan bosnya pada waktu itu saudara, mungkin kita berpikir, mungkin kita secara rasio, secara jasmani saudara ya, mungkin kita beranggapan apa yang dikatakan bosnya kok memilih Alkitab kok bangga ya. Mungkin seperti itu kalau kita berbicara tentang yang kita munculkan kedagingan saudara, kita kan lebih memilih amplop ya sebagai hadiah Natal dan Tahun Baru untuk Natal dan Tahun Baru kan seperti itu saudara. Tetapi saudara pada waktu itu juga berkata, coba kalian buka Alkitab itu. Kemudian Alkitab dibuka saudara, dan tidak tahunya saudara, di dalam Alkitab itu juga ada amplop yang isinya uang 2,5 juta setiap Alkitab saudara. 2,5 juta saudara. Kemudian saudara, bosnya berkata, silakan kalian miliki ya, semuanya yang kalian miliki, Alkitab dan juga uang itu. Kemudian satpam dan office boy kembali ke tempat saudara. Saudara, ini satu pembelajaran saudara, adalah satu gambaran di dalam diri kita saudara. Ketika kita diberikan satu pilihan, dua pilihan, milih ya, nilai rohani atau nilai jasmani saudara. Nilai rohani atau nilai jasmani. Seringkali saudara yang membawa di dalam pikiran kita, kedagingan kita munculkan. Kita akan butuh ya. Kadang pilihan saya seperti itu, kita akan butuh. Akhirnya kita memilih satu nilai-nilai jasmani, yaitu tadi saudara, kita lebih memilih amplop daripada Alkitab. Tetapi tidak dengan orang dengan satpam dan office boy saudara. Mereka begitu beraninya saudara menempatkan pilihannya saudara. Dia lebih memilih Alkitab sebagai hadiah ya, Natal dan Tahun Baru dari bosnya daripada amplop itu saudara. Saya tidak terbayangkan apa yang jadi pikiran daripada kedua orang itu. Tetapi saya percaya saudara, itu ada satu kasih karunia saudara. Kenapa dia memilih Alkitab? Saya percaya juga saudara, dia memiliki satu pandangan. Ketika dia memilih Alkitab, dia memilih sumbernya daripada uangnya itu. Dan ini mungkin menjadi satu pemikiran bagi dia. Memang betul saudara ya. Kalau kita sebagai misal memilih sumbernya, maka apa yang ada itu nggak akan pernah hilang di dalam hidup diri kita. Maka yang ada di dalam hidup kita, dalam hati kita itu nggak pernah hilang. Tetapi ketika kita memilih barangnya, memilih bentuknya, dalam arti memilih harta apa yang ada, sebagai misal ya, kekayaan. Kekayaan itu berapa lama sih, saudara? Kekayaan kan juga akan habis. Harta juga akan habis. Uang juga akan habis. Tetapi ketika kita milih sumbernya, nggak pernah habis. Dan itulah dasarnya kenapa saudara, kedua orang itu memilih Alkitab. Dan dia percaya Yesus Kristus adalah sumber daripada segala-galanya. Bahkan Yesus Kristus adalah bagian daripada iman dia yang sanggup untuk melakukan segala sesuatu di dalam hal keterbatasan apapun juga. Dan inilah pola pikir yang harus kita munculkan saudara. Seperti seorang satpam dan juga office boy pada waktu itu ketika dia memberikan satu pilihan di dalam memilih Alkitab daripada amplop itu saudara. Saudara, kenapa saya berkata demikian saudara? Kalau kita memilih Kristus ya, memilih Kristus di dalam diri kita, maka jalan hidup kita tuh nggak pernah salah. Apa yang kita lakukan satu kebenaran. Bahkan di dalam ketika kita menempatkan Kristus di dalam diri kita, ada satu kepastian yang Tuhan berikan kepada kita. Bahkan ada satu nilai-nilai yang luar biasa yang terjadi dalam diri kita, dan semuanya mendatangkan satu kebaikan. Kita ambil contoh saudara dalam kebenaran firman Tuhan saudara, di dalam 2 Samuel 6 ayat 10 sampai dengan 12. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan ini saudara. Bagaimanakah Kristus itu yang adalah Allah itu saudara, ketika kita menjadikan dia itu sebagai satu kekuatan kita, sebagai satu dasar di dalam kehidupan kita, dalam kita tuh melangkah, ketika kita tuh menghargai dia sebagai Allah apa adanya saudara. Kita lihat di dalam 2 Samuel 6 ayat 10 sampai dengan 12. Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut Tuhan itu ke tempatnya, ke kota Daud, tetapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed-Edom orang Gad itu. Kemudian Alkitab juga berkatakan saudara, Tuhan 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom orang Gad itu, dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Diberitahukannya kepada Raja Daud demikian, Tuhan memberkati seisi rumah Obed-Edom dan segala ada padanya oleh karena tabut Allah itu. Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed-Edom ke kota Daud dengan sukacita. Saudara, kita tahu saudara ya, dari kebenaran firman Tuhan ini, kita lihat Obed-Edom itu sesungguhnya bukan keturunan Israel saudara. Tetapi Obed-Edom itu ada keturunan Edom ya, keturunan Esau.
yang kehilangan berkat karena apa? Memandang rendah hak kesulungan pada waktu itu, lebih menukarkan hak kesulungan dengan hal jasmani daripada nilai rohani yang dia dapatkan. Dan inilah Obed-Edom. Tetapi yang luar biasa, saudara, kebenaran firman Tuhan mengatakan, ketika Daud pada waktu itu menitipkan tabut Allah di rumahnya, saudara, di rumah Obed-Edom, saudara, ada satu hal yang luar biasa yang Tuhan kerjakan, saudara, yang Tuhan lakukan di dalam rumah Obed-Edom, di dalam Obed-Edom pada waktu itu, saudara. Dan Alkitab juga mengatakan, saudara, dalam kebenaran firman Tuhan tadi katakan jelas, sebab itu Daud tidak di dalam ayat 12 dari katakan 3 bulan lamanya Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom orang Gad itu, dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Dan ini jelas, saudara, ya, kalau kita memberikan hati kita untuk Yesus, untuk Kristus tinggal di dalam hidup kita, di dalam keluarga kita, saudara, di rumah tangga kita sekalipun, saudara, ada satu hal yang luar biasa tentang kehadiran Allah itu, saudara, ya. Bahkan Tuhan akan menjamin hidup kita, diberikan damai sejahtera, sukacita, bahkan ada satu pengharapan yang baru, ada satu penyertaan, pertolongan, bahkan ada satu, saudara, ya, kelimpahan anugerah yang begitu luar biasa yang Tuhan berikan. Itu sebabnya jangan main-main hidup ini. Jangan menganggap, saudara, apa yang kita pandang, hal yang menggiurkan di depan kita itu sebagai satu jaminan daripada Kristus, daripada Alkitab itu, saudara. Yang harus kita lakukan, saudara, mari, saudara, kalau kita menjadi murid Kristus, mari, saudara, kita tuh lebih menempatkan apa? Nilai-nilai sakral, nilai-nilai rohani yang harus kita cari, mengejar perkenanan Tuhan, mengejar kekudusan, dan itu yang kita lakukan. Bukan nilai-nilai secara materi, saudara, yang fana itu yang kita kejar, saudara. Dan itu semuanya sia-sia. Kalau kita perhatikan, saudara, berapa lama harta itu akan habis, saudara? Berapa lama jabatan itu akan punah, akan hilang? Berapa lama kedudukan itu akan, saudara, tidak akan kita duduki lagi, saudara? Dan itu semuanya sia-sia. Tetapi ketika kita menempatkan firman, ketika kita menempatkan Kristus yang adalah dasar di dalam semuanya, bahkan ada sumber daripada semuanya, maka kita tidak akan kehabisan kasih karunia Allah di dalam diri kita itu, saudara. Di dalam bentuk apapun juga, di dalam hal apapun juga. Saudara, kenapa? Dia adalah sumbernya. Berbahagialah kita, saudara, kalau kita menempatkan Kristus, ya, sebagai dasar di dalam segala pilihan kita, dalam kita untuk memilih, saudara, daripada kita memilih nilai-nilai rohani, nilai-nilai jasmani, saudara. Sebagaimana yang dilakukan, saudara, satpam dan office boy tadi, saudara, dia melakukan satu pilihan yang benar, saudara. Dia lebih menempatkan Alkitab sebagai pilihan dia, sebagai hadiah bosnya pada waktu itu dalam acara, saudara, Natal dan Tahun Baru, daripada, ya, satu amplop, ya, satu amplop di sampingnya, saudara. Dan itu mungkin, saudara, dia tidak membayangkan sebelumnya, saudara, apa yang dia lakukan, apa yang dia alami ketika dia memilih amplop itu. Dia tidak memikirkan bahwa di dalam amplop itu ada uang. Saya pasti, saudara, dia tidak membayangkan. Tetapi yang dia pikirkan, dia memilih nilai-nilai sakral, nilai-nilai rohani sebagai satu apa? Kekuatan dia, sebagai apa? Pengharapan dia di dalam dia melangkah. Karena, saudara, hidup kekristenan kita tuh harus dekat dengan firman. Hidup kekristenan kita tuh harus tetap menempatkan firman untuk kita tuh melangkah. Hidup kekristenan kita tuh harus bertumpu, saudara, pada satu batu karangnya teguh, yaitu firman Allah sebagai sumber dasar di dalam kita melangkah. Dan itulah pengharapan kita satu-satunya, saudara. Dan itulah sumber yang tidak pernah habis-habisnya, saudara. Itu sebabnya, saudara, jangan kita tuh tergiur dengan materi. Jangan kita tuh tergiur dengan kedudukan. Jangan kita tuh tergiur dengan hal-hal yang sifatnya tuh mungkin dunia menawarkan, mungkin yang enak-enak, saudara. Buat apa semuanya itu, saudara, kalau ini semuanya itu akan mengalami, apa istilahnya, kehidupan kita mengalami satu tidak bersahabat dengan Kristus. Karena firman Tuhan mengatakan, kalau kita bersahabat dengan dunia, maka kita menjadi musuh Allah. Mari, saudara dan saya, lebih baik kita menjadi sahabat-sahabat Tuhan. Karena apa? Di dalam kita hidup bersama Tuhan, dan itulah kita mendapat satu jaminan kekekalan, saudara. Kita mendapat satu jaminan yang luar biasa bagi Tuhan, bagi kehidupan kita, ya, di dalam hidup kita terhadap kasih karunia Allah dalam diri kita, saudara. Itu sebabnya, saudara, mari, saudara, kita memandang Kristus, saudara. Jangan memandang segala kebahagiaan, jangan memandang segala yang nilai-nilai apa kedagingan yang kita munculkan. Tetapi mari, saudara, hiduplah di dalam roh. Kalau saudara hidup di dalam roh, pasti, saudara, ya, saudara akan mencari nilai-nilai sakral, nilai-nilai kekekalan, yaitu nilai-nilai kerajaan surga. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, saudara. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Dan inilah bukti daripada kebenaran firman yang terjadi dalam diri kita, saudara. Kalau kita menempatkan Kristus, kalau kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, bukan kita tuh mencari berkat, saudara. Percayalah, saudara, Tuhan tahu segalanya. Tahu di dalam hidup kita, saudara. Itu sebabnya
Berikan hidup kita ini, saudara, supaya Tuhan yang menjamin, saudara. Bukan pikiran kita yang menjamin, bukan langkah kita yang menjamin. Tetapi berikan semuanya siapa? Hidup kita Tuhan yang menjamin, saudara. Tempatkan Kristus, tempatkan Yesus di dalam hidup kita. Dan pasti ada sesuatu yang terjadi yang Tuhan kerjakan bagi saudara saya. Puji Tuhan, kiranya renungan firman Tuhan pada malam hari ini, saudara, memberikan satu pembelajaran bagi hidup kita, saudara. Belajarlah kepada Obed-Edom, saudara. Belajarlah kepada kedua orang, saudara, satpam dan seorang office boy tadi, saudara. Dia lebih menempatkan firman, dia lebih memilih firman. Dan yang terjadi apa, saudara? Dia mendapat sesuatu yang luar biasa, saudara. Dalam arti apa, saudara? Nilai-nilai kekekalan yang dia dapatkan, bahkan dia juga mendapatkan satu bonus, saudara. Di dalam Alkitab yang dia pilih tadi, saudara, ada nilai uang juga, saudara. Nilai jasmani yang dia dapatkan. Saya percaya, saudara, Tuhan tetap punya rencana yang baik, saudara. Kalau kita memilih satu pilihan yang benar, Tuhan tetap punya rencana yang baik, saudara. Itu sebabnya jangan batasi kuasa Tuhan itu dengan pola pikir kita, dengan pikiran kita yang cuma segini, saudara, yang tidak ada apa-apanya, saudara. Tetapi mari, saudara, kita, saudara, memberikan semuanya ini, saudara, di dalam segala apa? Tuhan sendiri yang berkarya, Tuhan sendiri yang berkehendak, Tuhan sendiri yang memimpin kita, saudara, supaya apa? Kita selamat sampai pada akhirnya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.